welcome to my channel. It's me Yumi. So today I'm gonna talk to you a little bit more about business again. Okay, di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang beberapa tips dalam memilih bisnis bagi pebisnis pemula dengan modal yang terbatas. Kenapa aku memilih tema ini? Karena ini juga berdasarkan pengalaman aku ya. Selama memulai bisnis beberapa tahun terakhir ini, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Awalnya ya menyangka akan berjalan dengan lancar sesuai rencana, tapi ternyata boom semuanya. Oh my god, I don't know what to say, it's a sad story. Intinya perlu banyak belajar. Nah, aku gak mau kamu orang-orang yang tertarik sama bisnis juga melakukan hal yang sama kayak aku dulu dan tidak menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga. Jadi aku mau share beberapa tips berikut ini biar kamu juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, without any further ado, let's get to the list. Tips nomor 1, jangan memilih bisnis dengan resiko yang tinggi. Bisnis itu ujung-ujungnya kalau nggak untung ya buntung gitu kan, tapi bisa kita pelajari, bisa kita akali karena semuanya ada ilmunya. Sekali lagi, aku di sini bukan orang yang pinter pada bisnisnya, no. Ini adalah pengalaman atau kesalahan fatal yang aku share ke kamu yang telah aku lakukan, dan itu penting buat kamu sebagai pebisnis pemula biar tahu gitu apa kesalahan yang nggak boleh kamu lakukan sebagai pebisnis pemula. Sebelum memilih bisnis apa yang harus kita jalani, kita bisa men-scanning, kita bisa memilah-milih bisnis apa yang cocok buat kita, yang misalnya modalnya cuma sedikit, cuma terbatas, bahkan mungkin tanpa modal pun bisa ya kan. Gimana caranya? Ciri-cirinya ya. Pertama, ciri-cirinya ada jangan pilih bisnis yang butuh tempat. Nah, ngerti kan maksudnya? Ya belum jelasin ya kan. Oke, jangan memilih bisnis yang butuh tempat. Disarankan ya, kalau bisa jangan memilih bisnis yang butuh tempat guys. Kenapa? Karena kita bisa melakukan bisnis zaman sekarang ini di rumah, di mana saja, dan kita kan sekarang bisnisnya di HP kan, banyak kan. Nah, kita bisa memulai bisnis nggak butuh tempat dulu deh kalau awal-awal gitu loh. Nanti kalau sudah punya pelanggan gitu baru kita kalau mau membuat tempat, mau punya outlet is okay gitu. Tapi kalau untuk pemula banget, modal terbatas, bahkan mungkin tanpa modal, kamu nggak harus memiliki tempat dulu. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita misalnya berbisnis yang butuh tempat, itu otomatis kita uang modal kita itu habis untuk menyewa tempat atau untuk merenovasi tempat usaha kita ya kan. Nah, kita nggak usah gitu dulu deh gitu, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak uang gitu kan. Bisnis online itu nggak perlu guys tempat, apalagi zaman sekarang ya kan. Nanti kalau misalkan memikirkan tempat dan segala macam, renovasi, beli alat dan peralatan segala macam, itu lama mulainya ya kan. Nah itu, jadi nggak usah mikirin tempat dulu. Yang kedua, hindari bisnis yang harus menstok bahan baku. Nah ini is so important guys, ini sangat menarik sekali. Kenapa kita jangan memilih bisnis dengan ngestok bahan baku yang banyak? Karena ini juga pengalaman aku ya. Waktu itu awalnya memulai terjun ke bisnis itu adalah memulai bisnis kuliner kan. Nah waktu itu kita tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya. Kalau di dunia bisnis itu kan ada kayak 2 tipe orang nih. Yang pertama itu namanya risk taker. Risk taker itu adalah orang yang berani gitu mengambil risiko, tapi mereka udah memikirkan, udah ada planning, udah ada rencana apa yang harus mereka lakukan, apa taktik yang harus mereka lakukan, apa strategi yang harus mereka jalankan nanti setelah dia memutuskan berbisnis gitu, mengambil bisnis gitu, memulai bisnis. Tapi yang kedua ini ada namanya gambler. Gambler itu adalah orang yang punya kemauan untuk berbisnis, tapi dia langsung action aja tanpa tahu ilmunya, strateginya, planningnya, dia nggak tahu, yang pokoknya hajar-hajar aja gitu. Nah aku ini ada termasuk tipe yang kedua guys. Jadi you jangan nyontoh aku gitu, kamu jangan contoh yang kayak gitu. Kamu harus setidaknya tahulah selebelumnya sedikit, dasar-dasarnya tuh tahulah gitu, gimana cara memilih bisnis yang tepat gitu. Jangan asal-asalan aja kayak aku dulu ya. Ya untungnya sih waktu itu kita bisnisnya itu nggak butuh biaya buat sewa tempat, karena awal bisnisnya partner kan sama teman aku, jadi kita nggak butuh tempat karena kita udah punya tempat sendiri dari punya orang tuanya teman aku ini. Jadi kita nggak mengeluarkan dana untuk sewa tempat, jadi kita mulai aja gitu. Nah waktu itu kita milih jualan, awalnya tuh kita
jualan palu gada guys. Palu gada itu adalah apa lo mau gua ada gitu. Jadi saran aku buat pemula itu jangan lakukan gitu. Kenapa? Karena apapun kita jual kan, otomatis banyak bahan baku yang kita sediakan dan kita tumpuk gitu. Nah itu kalau bisnis pemula awal-awal mungkin oke rame karena masih promo ya kan. Tapi guys berjalan sebulan gitu bisnisnya tuh kayak tidur gitu loh, atau 2 minggu aja tuh udah tidur gitu. Waktu itu kita jualannya soto, kita jualan gado-gado, pokoknya jualan macam-macam deh, jual burger segala macam. Dan sotonya itu juga ada soto ayam, daging, mie tek-tek special seafood gitu, yang gitu. Dan otomatis kan harga daging tuh mahal banget kan, mahal gitu. Dan kita menstok banyak, belum lagi kita menstok seafoodnya. Dan ternyata it was running well, nggak berjalan dengan lancar. Jadi awal-awalnya oke, rame, tapi pada kenyataannya setelah promo habis it's nothing gitu. Jadi kita pokoknya boom banget deh gitu. Semua bahan baku itu busuk dan kita rugi, dan ya itu nggak masuk akal guys untuk pemula. Jadi kamu jangan lakukan, kamu jangan menjual segala-galanya, oke? Lebih baik kamu fokus aja. Kalau menjual menu misalnya kayak bakso sama mie ayam itu masih make sense gitu, masih masuk akal. Karena kenapa? Karena bakso dan mie ayam itu kan bahan bakunya sama kan, dan nggak busuk-busuk, nggak busuk juga kalau lama-lama gitu. Dia expired date-nya lama kayaknya, bahan-bahannya itu kan paling mie gitu kan. Oke, sorry. Jadi itu jangan kalau bisa fokus aja ke satu menu gitu. Misal kalau kamu jualan bakso, ya udah bakso aja, nggak usah bakso terus ada makanan Medan segala macam, terus makanan Itali, makanan Roma. Oh my god, it's not good guys. Kamu jangan kayak gitu karena udah pengalaman ya. Itu akan melelahkan dan orang juga pusing gitu loh lihat menunya apaan. Ini orang cuma lapar dan butuh bakso misalnya kan, kita menyiapkan banyak sekali gitu loh. Dan itu menurut aku fokus aja dulu untuk pemula itu satu. Kalaupun misalnya kita nasi goreng kan nggak terlalu menyimpang kan, jadi ya kita sediakan, tapi menu utama di bannernya kita itu jangan tulis semua menu gitu, karena orang akan pusing guys gitu loh. Lebih baik kamu fokus aja misalnya bakso mie ayam gitu. Sarannya fokus gitu, fokus ke satu hal dulu, nggak usah terlalu banyak. Kalaupun ada menu lain itu di dalamnya aja gitu, nggak usah kita tulis panjang lebar di bannernya, atau kita sediakan banyak sekali menu yang tidak nyambung gitu. Kayak misalnya jualan burger sama lontong itu kan nggak nyambung kan. Nah itu contoh ya, itu nggak nyambung bahan bakunya. Tapi kalau bahan bakunya mirip-mirip kayak burger itu sama hotdog, burger sama hotdog itu kan mirip, jadi is okay gitu. Yang mirip-mirip sih nggak apa-apa gitu. Nah itu sih saran aku, jangan jualan palu gada apa lu mau ada, itu nggak make sense, dan saran aku sih jangan gitu. Nah ini yang C-nya lah ya, aku kasih yang C. Jangan merekrut karyawan terlalu banyak. Oke, kalau kita misalnya bisa meminimalisir pengeluaran, kalau misalnya beberapa hal bisa kita lakukan sendiri, lebih baik kita lakukan sendiri guys. Oke, jadi nggak usah muluk-muluk mau rekrut orang banyak-banyak biar keren, biar dibilang boom gitu. It's not good juga sih kalau kita modalnya terbatas gitu. Nggak usah yang gimana-gimana, yang penting kita jalan dulu. Terus apa yang bisa kita lakukan sendiri. Oke, sekarang kan bisa belajar di mana aja ya kan, bisa lihat YouTube, bisa banyak kan media, bisa baca buku, etc. Tips berikutnya, cari supplier atau produsen produk yang termurah tapi nggak murahan. Maksudnya tuh kita misalnya mau jualan snack, nah carilah produsen snack yang termurah tapi nggak murahan gitu loh. Ya memang sih ada kualitas, ada harga gitu kan, tapi usahakan kalian cari yang agak miring sedikit lah dengan kualitas yang sama gitu. Kalau misalnya kamu butuh produsen atau supplier snack, kamu bisa hubungi Yumi Snack karena kita selalu ada buat kamu guys.
Oke, berikutnya adalah belilah apa yang dibutuhkan. Jadi guys, kalau berbisnis jangan mencampur adukan antara uang bisnis dan uang pribadi. Jadi kalau bisa uang pribadi pun kita harus jangan terlalu jor-joran ya kalau kamu mulai bisnis, karena nanti bisnis ini pasti akan di awal-awal juga kita pasti akan membutuhkan suntikan dana karena ada dana yang tak terduga gitu kan. Jadi kita jangan membeli segala macam hal, kita mengikuti tren, terlalu tren gitu ya, jangan. Kalau menurut aku sih kita harus mengelis lah apa yang kita butuhkan, jangan beli apa yang tidak kita butuhkan. Kalau keinginan-keinginan yang tidak penting itu nggak usah dibeli guys, oke? Hidup tuh sederhana aja, penting bisnisnya jalan terus. Oke guys, ada tambahan ya sebelum aku tutup, itu yang terakhir tadi. Nah, tambahan buat kamu yang misalnya berbisnis harus sewa tempat juga, kamu pilihlah outlet yang lebih kecil gitu. Jangan terlalu kita masih pemula tapi udah memilih yang dimana kita ya buang deh gengsinya, kita nggak usah kita kan kalau kamu tidak membutuhkan space terlalu besar ya, space bisnis kamu tidak membutuhkan space yang terlalu besar, itu nggak usah neko-neko, kita pakai outlet yang kecil aja. Karena kenapa? Karena masuk akal sekali ketika kita ya dengan outlet yang lebih kecil dibandingkan dengan outlet yang lebih besar, otomatis kan biaya yang outlet besar kan space-nya yang besar kan itu otomatis biayanya mahal kan. Kenapa? Karena kita butuh listrik atau lampu yang banyak untuk penerangan ya kan. Kalau outletnya kecil kan ya nggak begitu, kita bisa lebih hemat gitu guys. Nah itu dia tips yang bisa aku bagikan ke kamu, buat kamu yang memulai bisnis. Jangan ragu-ragu, jangan takut, karena bisnis itu bisa dilakukan tanpa modal, tanpa memandang usia. Semuanya bisnis itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau belajar, yang mau bertumbuh. Dan kita niatkan bisnis kita itu kalau seandainya berkembang, kita niatkan bukan untuk kita sendiri, tapi ya mudah-mudahan kita juga bisa membantu orang lain guys, dengan ya mungkin kita bisa merekrut karyawan, membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan gitu guys. Sekarang kan banyak orang yang butuh pekerjaan. Nah mudah-mudahan dengan kita membuka peluang pekerjaan, kita bisa membantu orang lain juga gitu. Nah itu sih menurut aku. Kalau kamu memiliki tips-tips yang lain, kamu silakan tulis di kolom komen di bawah. Oke guys, aku kira cukup sekian dan thank you for watching this video and see you next time.